Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, bahagia, dan penuh semangat. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Tempat kita berbagi informasi bermanfaat seputar kesehatan, gaya hidup, dan inspirasi untuk menjalani hari dengan lebih baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan dulu nih. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol like, bagikan video ini kepada keluarga, kerabat, atau teman yang membutuhkan. Dan tentu saja, tulis di kolom komentar asal daerah Anda menonton video ini. Saya sangat senang kalau kita bisa saling menyapa. Misalnya ada yang nonton dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Makassar, Papua, atau bahkan dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, atau Timur Tengah. Dengan begitu, kita bisa tahu ternyata sahabat sehat tersebar di berbagai daerah, tapi tetap punya tujuan yang sama, menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita, terutama di usia lanjut. Nah, topik kita hari ini sangat sederhana, tapi punya dampak yang luar biasa, yaitu manfaat jalan-jalan untuk lansia. Teman-teman pasti sering melihat ya, ada kakek atau nenek, atau bahkan orang tua kita sendiri yang suka berjalan pagi di sekitar rumah. Ada yang jalan di taman, di jalan komplek, atau bahkan sekadar mondar-mondiri di halaman rumah. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya aktivitas sederhana ini punya manfaat luar biasa untuk tubuh, pikiran, dan bahkan hati kita. Apalagi buat lansia. Jalan-jalan bukan sekadar olahraga, tapi bisa jadi kunci umur panjang, yang sehat, dan bahagia. Nah, dalam video ini kita akan bahas lengkap banget. Mulai dari manfaat fisik, mental, emosional, sosial, sampai tips bagaimana cara jalan-jalan yang aman dan menyenangkan untuk orang tua kita. Jadi, tonton sampai selesai ya, karena saya jamin informasinya bakal sangat bermanfaat. Apalagi kalau di rumah ada orang tua, kakek, atau nenek yang ingin tetap sehat di masa tua. Kenapa jalan-jalan itu penting untuk lansia? Kalau dipikir-pikir, kenapa sih jalan-jalan jadi penting banget buat lansia? Jawabannya sederhana, karena dengan bertambahnya usia, tubuh kita pasti mengalami perubahan. Otot melemah, tulang makin rapuh, sendi jadi kaku, metabolisme melambat, bahkan pikiran pun kadang sering lupa-lupa. Kalau tidak diimbangi dengan aktivitas, tubuh bisa cepat menurun. Nah, jalan-jalan adalah solusi paling sederhana. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu alat khusus, tidak perlu tempat gym. Cukup pakai sandal atau sepatu yang nyaman. Lalu melangkah. Berbeda dengan olahraga berat seperti lari atau angkat beban, jalan-jalan punya risiko cedera yang jauh lebih kecil. Lansia bisa menyesuaikan kecepatan, jarak, bahkan waktu sesuai kemampuan masing-masing. Jadi, aktivitas ini bisa dibilang olahraga paling ramah untuk orang tua. Selain itu, jalan-jalan bisa dilakukan di mana saja, di depan rumah, di gang kampung, di sekitar komplek, di taman kota, atau bahkan di dalam rumah yang punya halaman luas. Fleksibel banget kan? Nah, manfaatnya tidak main-main. Jalan-jalan bisa meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan pernapasan, memperkuat tulang, menurunkan kadar gula darah, sampai membuat tidur lebih nyenyak. Dari sisi mental, jalan-jalan bisa mengurangi stres, meningkatkan mood, menjaga daya ingat, dan membuat hati jadi lebih bahagia. Bahkan dari sisi sosial, jalan-jalan bisa jadi ajang untuk bertemu tetangga, teman sebaya, atau sekadar menyapa orang lain. Itu sangat penting, karena di usia tua, rasa kesepian bisa jadi masalah serius. Manfaat fisik jalan-jalan untuk lansia. Sekarang mari kita bahas lebih dalam soal manfaat fisik. 1. Menjaga kesehatan jantung. Jalan kaki membuat jantung bekerja lebih baik. Lansia yang rutin jalan kaki minimal 30 menit sehari punya risiko lebih rendah terkena serangan jantung. Karena saat jalan, aliran darah jadi lancar, tekanan darah lebih stabil, dan kolesterol jahat bisa ditekan. 2. Menguatkan tulang dan sendi. Usia tua sering identik dengan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, jalan-jalan adalah aktivitas weight-bearing exercise. Artinya, aktivitas yang membuat tulang menahan beban tubuh. Itu membuat tulang lebih padat dan sendi lebih lentur. C. Mengontrol berat badan. Jalan kaki selama 30 menit
bisa membakar sekitar 150 kalori. Kalau dilakukan rutin, berat badan lebih stabil. Ini penting banget, karena obesitas bisa memicu diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. 4. Menurunkan risiko diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin jalan-jalan punya kadar gula darah lebih stabil. Karena saat berjalan, otot menggunakan glukosa sebagai energi, sehingga gula darah turun secara alami. 5. Meningkatkan kesehatan paru-paru. Jalan-jalan membuat paru-paru lebih aktif bekerja. Apalagi kalau dilakukan di tempat dengan udara segar, oksigen yang masuk lebih banyak dan lebih bersih. 6. Meningkatkan imunitas tubuh. Dengan jalan kaki, sirkulasi darah membaik. Sel-sel imun jadi lebih aktif, sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi. 7. Meningkatkan keseimbangan tubuh. Jalan kaki melatih otot kaki, pinggul, dan punggung. Ini membantu lansia punya keseimbangan tubuh lebih baik, sehingga risiko jatuh berkurang. Manfaat mental dan emosional jalan-jalan 1000 kata. Jangan salah, pikiran sehat itu sama pentingnya dengan tubuh sehat. Nah, jalan-jalan bisa jadi obat murah untuk kesehatan mental, mengurangi stres dan depresi. Lansia sering merasa kesepian atau cemas. Jalan-jalan bisa memicu keluarnya hormon endorfin yang membuat perasaan lebih tenang, meningkatkan daya. Ingat, dengan meningkatnya aliran darah ke otak, fungsi kognitif terjaga. Ini bisa mencegah pikun atau Alzheimer, membuat hidup lebih bahagia. Jalan di taman, lihat bunga, dengar kicau burung, ternyata punya efek menenangkan pikiran. Manfaat sosial jalan-jalan. Buat lansia, jalan-jalan bukan cuma soal bergerak, tapi juga soal bersosialisasi. Bayangkan kalau setiap pagi mereka bertemu tetangga, saling menyapa, ngobrol sebentar. Itu sudah membuat hati lebih hangat, rasa kesepian berkurang, dan semangat hidup meningkat. Tips jalan-jalan aman untuk lansia. Pertama, gunakan alas kaki yang nyaman. Kedua, pilih waktu yang tepat, pagi atau sore. Ketiga, jangan memaksakan jarak. Keempat, jalan bersama teman atau keluarga. Kelima, perhatikan kondisi cuaca. Kisah inspiratif. Misalnya ada kakek usia 82 tahun di Yogyakarta, tiap pagi jalan keliling kampung 1 kilometer. Hasilnya, tubuhnya masih kuat, pikirannya segar, dan dia jadi inspirasi warga sekitar. Nah sahabat sehat, itu tadi pembahasan super lengkap tentang manfaat jalan-jalan untuk lansia. Jadi mulai sekarang, yuk ajak orang tua kita untuk rutin jalan-jalan. Ingat, kesehatan itu tidak harus mahal. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik tombol like, bagikan video ini, dan tulis komentar asal daerah Anda menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jalan-jalan. Cerita inspiratif. Langkah pagi Pak Wiryo. Di sebuah desa kecil yang masih asri, hiduplah seorang pria lanjut usia bernama Pak Wiryo, berusia 72 tahun. Rambutnya sudah memutih, wajahnya berkeriput, namun sorot matanya masih tajam dan penuh semangat hidup. Hampir setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, beliau sudah keluar rumah dengan pakaian sederhana, topi lusuh, dan sepasang sepatu olahraga yang usianya mungkin sama tuanya dengan cucunya yang duduk di bangku SMP. Bagi sebagian orang, usia senja identik dengan banyak duduk di rumah, tidur, atau bergantung pada orang lain. Namun tidak dengan Pak Wiryo. Ia percaya bahwa hidup harus tetap bergerak. Kalau tubuh berhenti bergerak, pikiran pun ikut mandek. Begitu katanya kepada setiap orang yang menanyakan rahasianya tetap bugar di usia yang tidak lagi muda. Awal perjalanan. Kebiasaan jalan pagi sebenarnya baru ia lakukan sejak usia 60 tahun. Saat itu, ia sempat divonis dokter memiliki tekanan darah tinggi dan kadar gula yang cenderung naik. Dokter menyarankan agar ia rutin berolahraga ringan, mengatur pola makan, dan mengurangi stres. Awalnya, Pak Wiryo menganggap enteng. Namun ketika ia sempat masuk rumah sakit akibat sesak napas, ia tersadar bahwa kesehatan adalah harta paling mahal. Dari situlah ia mulai melatih dirinya untuk berjalan kaki setiap pagi. Hari pertama, ia hanya kuat berjalan sejauh 300 meter. Nafasnya terenggenggah, kakinya pegal, dan keringat bercucuran. Namun, ia tidak menyerah. Setiap hari ia menambah jarak sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, setelah beberapa bulan, ia terbiasa berjalan 3 hingga 4 kilometer setiap pagi tanpa merasa lelah. Manfaat yang mulai terlihat. Seiring berjalannya waktu, tubuh Pak Wiryo mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Tekanan darahnya perlahan stabil, kadar gula darahnya menurun,
Bahkan bobot tubuhnya ikut turun beberapa kilogram. Lebih dari itu, ia merasa pikirannya lebih jernih dan suasana hatinya lebih bahagia. Setiap kali berjalan pagi, saya merasa beban pikiran ikut terangkat. Apalagi kalau sudah dengar suara burung, lihat matahari terbit, dan hirup udara segar. Rasanya seperti hidup kembali. Ujarnya suatu pagi ketika berbincang dengan tetangga yang penasaran dengan kebiasaannya. Ikatan sosial yang menguat. Jalan pagi juga membuka kesempatan bagi Pak Wiryo untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sepanjang rute jalannya, ia sering berpapasan dengan para tetangga, petani yang baru berangkat ke sawah, hingga anak-anak yang pergi sekolah. Ia selalu menyapa ramah, memberi senyum, bahkan sesekali mengobrol ringan. Tanpa disadari, kebiasaannya ini mempererat hubungan sosial. Banyak warga yang kemudian ikut termotivasi untuk berjalan pagi bersama. Lambat laun, terbentuklah komunitas kecil berisi bapak-bapak dan ibu-ibu lansia yang setiap pagi jalan bersama Pak Wiryo. Dari sana, bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi rasa kebersamaan dan kebahagiaan juga semakin kuat. Perubahan mental dan emosional. Di usia lanjut, banyak orang yang merasa kesepian. Apalagi jika anak-anak sudah sibuk dengan keluarga masing-masing. Namun Pak Wiryo tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Jalan pagi menjadi cara baginya untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang positif. Ia sering berkata, "Kalau pagi saya hanya duduk di rumah, pikiran bisa kemana-mana, kadang cemas, kadang sedih. Tapi begitu saya keluar rumah dan melangkah, semua itu hilang, yang ada hanya rasa syukur masih diberi kesempatan untuk menikmati hari." Penelitian pun membuktikan, jalan kaki rutin dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia dan mengurangi risiko depresi. Hal itu benar-benar dirasakan Pak Wiryo. Ia menjadi sosok lansia yang ceria, mudah tersenyum, dan selalu optimis menghadapi hari. Inspirasi untuk keluarga. Kebiasaan Pak Wiryo juga memberi dampak besar bagi keluarganya. Anak-anak dan cucunya kagum dengan semangat beliau. Cucu-cucunya bahkan sering ikut berjalan pagi saat libur sekolah. Mereka menjadikan momen itu sebagai ajang kebersamaan, bercanda, sambil menikmati udara segar pagi hari. Suatu ketika, cucunya yang duduk di bangku SMA berkata, "Mbah, aku pengen bisa tetap sehat, kayak Mbah kalau sudah tua nanti." Pak Wiryo hanya tersenyum lalu menjawab, "Sehat itu bukan soal umur, tapi soal kebiasaan. Kalau dari muda, rajin bergerak, nanti tua juga tetap kuat." Kata-kata sederhana itu begitu membekas dalam hati keluarganya. Bukti nyata dari konsistensi. Kini, setelah 12 tahun rutin berjalan pagi, kesehatan Pak Wiryo jauh lebih baik dibanding saat ia berusia 60 tahun. Ia jarang sakit, jarang ke rumah sakit. Bahkan masih mampu mengurus kebun kecil di belakang rumah. Dokternya pun kagum. Dalam salah satu pemeriksaan kesehatan, dokter berkata, "Pak Wiryo ini bukti nyata bahwa olahraga ringan yang dilakukan konsisten bisa mengubah kualitas hidup. Banyak pasien seusia Bapak yang harus bergantung obat setiap hari. Tapi Bapak bisa mengontrol semuanya dengan gaya hidup sehat." Mendengar itu, Pak Wiryo semakin bersyukur. Baginya, jalan pagi bukan lagi sekadar olahraga, melainkan gaya hidup yang membuat hidupnya lebih bermakna. Pesan inspiratif. Pak Wiryo sering berbagi pesan kepada siapa saja yang ditemuinya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Saya saja baru mulai setelah umur 60, dan buktinya masih bisa merasakan manfaat sampai sekarang. Jangan menunggu sakit dulu, baru bergerak. Mulailah dari langkah kecil. Misalnya, jalan 10 menit setiap pagi. Kalau dilakukan terus, hasilnya akan terasa. Bagi Pak Wiryo, setiap langkah kecil adalah doa, setiap keringat adalah obat, dan setiap senyuman di jalan adalah energi. Ia membuktikan bahwa masa tua bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi fase hidup yang penuh semangat, kebahagiaan, dan inspirasi. Cerita Pak Wiryo adalah cerminan bahwa jalan-jalan pagi sederhana dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Lansia dengan konsistensi, semangat, dan rasa syukur,
ia berhasil menjalani hari-hari tuanya dengan penuh energi dan kebahagiaan. Kini, setiap kali orang melihat sosoknya berjalan di jalan desa dengan langkah ringan, mereka tidak hanya melihat seorang lansia, tapi juga melihat simbol kehidupan sehat, ketekunan, dan inspirasi bagi generasi muda maupun tua. Cerita inspiratif. Langkah sehat Nenek Ratna. Di sebuah kota kecil yang ramai, tapi masih memiliki taman hijau, hiduplah seorang perempuan lanjut usia bernama Nenek Ratna, berusia 68 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh perhatian, dan selalu menebarkan senyum hangat kepada siapa saja. Namun di balik keramahan itu, ia menyimpan cerita panjang tentang perjuangan menjaga kesehatannya di masa tua. Titik balik. Beberapa tahun lalu, Nenek Ratna sempat mengalami masalah kesehatan serius. Ia menderita nyeri sendi dan sering merasa lelah meski tidak banyak beraktivitas. Dokter mendiagnosisnya dengan gejala awal osteoporosis dan menyarankan agar ia lebih aktif bergerak. Awalnya, ia merasa takut. Bagaimana kalau jatuh saat berjalan? Bagaimana kalau sakitnya semakin parah? Pikirnya. Tetapi ia juga tidak ingin hidup hanya duduk diam di kursi, bergantung pada anak-anak. Dari situlah muncul tekad dalam dirinya. Ia harus melawan rasa takut dan memulai langkah kecil untuk sehat. Langkah pertama, suatu pagi, dengan sedikit ragu, ia mencoba berjalan di sekitar halaman rumah. Hanya beberapa menit, lututnya terasa kaku, dan ia pun berhenti. Namun, ia tidak menyerah. Hari berikutnya, ia kembali mencoba. Kali ini, ditemani anak perempuannya. Setiap hari ia menambah waktu berjalan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia berani berjalan ke taman kota yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah. Di taman itulah segalanya berubah. Ia melihat banyak orang tua sebaya, bahkan yang lebih tua darinya, dengan semangat berjalan, tertawa, dan bercengkerama. Pemandangan itu membangkitkan motivasi besar dalam dirinya. Sejak saat itu, berjalan pagi di taman menjadi rutinitas barunya. Perubahan yang terjadi tidak butuh waktu lama. Tubuh Nenek Ratna mulai merasakan manfaat dari kebiasaan barunya. Sendi-sendinya yang dulu kaku mulai lebih lentur, rasa nyeri berkurang, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Bahkan, hasil pemeriksaan kesehatan beberapa bulan kemudian menunjukkan kepadatan tulangnya lebih stabil, tekanan darah lebih normal, dan ia jarang lagi mengalami keluhan pusing atau lemas. Jalan pagi itu sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Saya tidak hanya merasa sehat, tapi juga merasa lebih muda, ujarnya, sambil tersenyum bangga suatu pagi kepada temannya di taman. Jalan pagi sebagai terapi jiwa. Bagi Nenek Ratna, jalan pagi bukan hanya soal fisik, ada sesuatu yang lebih dalam. Terapi jiwa, South Bergelen. Ia menikmati udara segar, mendengar kicau burung, merasakan hembusan angin, dan melihat matahari terbit perlahan di ufuk timur. Semua itu membuatnya merasa tenang dan damai. Ia sering berkata kepada cucunya, kalau hati sedang resah, coba jalanlah pelan-pelan. Alam itu punya cara menenangkan kita. Dan benar saja, kebiasaan itu membuatnya jauh lebih sabar, tidak mudah marah, dan jarang merasa kesepian, menjadi inspirasi di lingkungan. Kebiasaan sehat Nenek Ratna lambat laun menarik perhatian warga sekitar. Banyak ibu-ibu sebaya yang awalnya malas keluar rumah, akhirnya tergugah ikut bergabung dengannya di taman. Jadilah setiap pagi, taman kota dipenuhi kelompok kecil lansia yang berjalan bersama sambil berbincang hangat. Uniknya, Nenek Ratna sering memimpin mereka dengan langkah ringan dan penuh semangat. Ia menjadi semacam motor penggerak komunitas jalan pagi di lingkungannya. Dari sekadar berjalan, kegiatan itu berkembang menjadi senam ringan, berbagi cerita, hingga saling mendukung saat ada yang sakit. Hubungan sosial yang terjalin ini membuat Nenek Ratna semakin bahagia. Ia merasa memiliki keluarga besar di luar rumah, tempat ia bisa berbagi tawa dan cerita tanpa rasa sepi. Keluarga yang bangga, anak-anak dan cucu Nenek Ratna merasa sangat bersyukur melihat perubahan positif pada ibunya. Jika dulu mereka sering khawatir dengan kondisi kesehatan sang nenek, kini mereka merasa lebih tenang. Cucunya yang masih SD bahkan sering berkata, "Nenek kuat sekali, bisa jalan jauh setiap pagi. Aku mau ikut biar sehat juga." Kadang mereka ikut menemaninya berjalan,
menjadikan momen itu sebagai ikatan keluarga yang penuh cinta. Lebih dari sekadar olahraga, jalan pagi menjadi cara Nenek Ratna menanamkan nilai hidup pada anak dan cucunya, bahwa kesehatan adalah tanggung jawab pribadi, dan konsistensi adalah kunci utama. Konsistensi yang berbuah manis. Kini, setelah hampir 8 tahun rutin berjalan pagi, kondisi kesehatan Nenek Ratna jauh lebih baik. Ia masih bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri, memasak, bahkan mengurus tanaman bunga kesayangannya di halaman rumah. Dokter pun kagum melihat perkembangan kesehatannya. Ibu adalah contoh nyata bagaimana olahraga ringan bisa menjadi obat alami. Tidak ada pil yang lebih ampuh dari gerakan sederhana yang dilakukan setiap hari, ujar sang dokter saat pemeriksaan rutin. Bagi Nenek Ratna, pujian dokter itu bukan sekadar kebanggaan, tetapi pengingat bahwa perjuangan kecil yang konsisten mampu membawa hasil besar. Pesan dari Nenek Ratna. Saat berbincang dengan teman-temannya, ia selalu menekankan satu hal. Tidak perlu menunggu tua atau sakit untuk mulai bergerak. Jalan kaki itu gratis, mudah, dan bisa dilakukan siapa saja. Kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi?